Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami banggakan seluruh siswa-siswi peserta didik terkhusus SMK Tunas Harapan Pati. Marilah kita senantiasa memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran kita pada bab 4, yaitu yang berjudul Bersatu dalam Keragaman dan Demokrasi. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadirat kita ke Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di hari kiamat kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini hampir sama dengan kemarin, karena yang kita bahas adalah seputar tajwid, yaitu yang kita bahas nanti adalah pada Quran surat Ali Imran ayat 159, yaitu ayat yang menjelaskan tentang demokrasi dalam pandangan Al-Quran atau dalam pandangan Islam. Skema pelajaran kita atau yang akan kita bahas diantaranya adalah menghafal Quran surat Ali Imran ayat 159 dan hadis terkait. Kemudian membaca Quran surat Ali Imran ayat 159 dan hadis terkait tentang demokrasi. Kemudian kita sama-sama menganalisis dari Quran surat Ali Imran ayat 159 tersebut dan hadis tentang demokrasi. Diharapkan nanti setelah kita selesai pembelajaran mendapatkan apa itu nilai-nilai demokrasi dari sudut pandang Al-Quran atau agama Islam. Nah, sebelum kita bahas, marilah kita baca dan mohon diperhatikan tentang Quran surat Ali Imran ayat 159 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kita bahas tajwid yang berada pada Quran surat Ali Imran ayat 159. Yang pertama pada lafadz atau kalimat fabima. Di situ terdapat hukum bacaan mad tabi'i. Ya, karena ada fathah diikuti alif. Yang namanya mad tabi'i adalah ketika ada fathah fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, kemudian domah diikuti wawu sukun yang tidak bertemu hamzah, tasdid ataupun huruf yang bersukun. Pada kalimat rahmatim mina, ya di situ terdapat idgham biguna, yang mana alasannya adalah tanwin diikuti huruf mim. Yang disebut idgham biguna adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 4, ya nun mim wawu. Pada lafadz linta, ya, di situ terdapat bacaan ikhfa hakiki dengan alasan yaitu non sukun diikuti huruf ta. Yang namanya ikhfa hakiki yaitu ketika ada non sukun bertemu dengan non sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15, yaitu ta sa jim dal dal za shin shin shod dot to do fa kof kaf. Ya.
Kelanjutannya adalah kalimat faddon golido, yaitu terdapat bacaan idhar halqi. Ya, yang disebut idhar halqi yaitu adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halqi, hamzah, ha, kha, ain, goin. Pada lafadz lan faddu itu terdapat bacaan ikhfa karena adanya nun sukun diikuti huruf fa. Tadi sudah kita bahas apa itu ikhfa hakiki. Pada lafadz min haulika terdapat hukum bacaan idhar, ya, dengan alasan yaitu adanya nun sukun diikuti huruf ha, huruf ha, bukan ha. Ya, tadi kita sudah bahas apa itu idhar halqi. Kemudian pada anhum wastaufir, di situ ada bacaan idhar syafawi karena ada mim sukun diikuti huruf wawu. Yang namanya idhar syafawi yaitu adalah ketika ada mim sukun bertemu selain dengan mim dan ba. Fil amri, ya, di situ hukum bacaannya adalah idhar komari atau disebut juga alif lam komariyah karena adanya alif lam sukun diikuti huruf hamzah. Kemudian pada kalimat alallahi yaitu terdapat bacaan lam jalalah yang disebut lam tafkhim atau bacaan tafkhim dengan alasan adanya lafadz jalalah Allah yang didahului fathah. Yang namanya lam jalalah tafkhim adalah ketika ada lafadz jalalah Allah didahului fathah atau dhammah. Kemudian pada kalimat al-mutawakkilin terdapat bacaan mad arid lisukun. Yang namanya mad arid lisukun yaitu ketika ada mad bertemu dengan huruf hidup yang kemudian mati karena dibaca waqaf. Itulah disebut mad arid lisukun. Demikian pembahasan kita tentang tajwid yang terkandung dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf, wal afu minkum, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.